Tidak ada lagi yang namanya emosi yang bisa mengganggu. Tapi kalau teman-teman download di Google gratisan, ya udah sampah, udah nggak bisa profit, nggak ada update. Ya, jadi buat apa teman-teman pakai? Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat berguna buat teman-teman yang belum paham tentang expert advisor atau yang biasa dikenal dengan robot trading. Jadi Andrew akan menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint yang Andrew sudah buat. Andrew akan jelaskan secara pelan-pelan supaya teman-teman bisa mendapatkan pesan dan juga ilmu yang Andrew akan sampaikan dalam video kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dalam video ini. Andrew akan jawab satu persatu supaya teman-teman bisa mendapatkan pesan ya atau ilmu yang Andrew akan sampaikan dalam video kali ini. Baik teman-teman, Andrew langsung mulai aja. Kita masuk ke slide kedua. Apa itu Forex Robot? Jadi Forex Robot itu adalah program komputer atau software komputer yang dapat melakukan trading secara otomatis berdasarkan aturan atau algoritma yang telah diprogramkan. Dan karena ini bentuknya adalah software ini akan mampu melakukan trading atau melakukan perdagangan 24 jam non-stop. Dan hal inilah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dimana kalau manusia itu trading tidak bisa mungkin 24 jam. Kenapa manusia nggak bisa? Karena manusia butuh istirahat, dia butuh tidur minimum 8 jam sehari. Sementara kalau kita menggunakan robot atau expert advisor, kita tidak perlu memantau market selama 24 jam non-stop, apalagi sampai terus-terusan ya. Jadi itulah salah satu kelebihan apabila kita menggunakan expert advisor. Dengan kita menggunakan expert advisor, profitnya itu yang dihasilkan adalah bentuk dari passive income. Jadi kita tidak perlu lagi ya memantau market, menganalisa, karena semuanya itu sudah diambil alih oleh software expert advisor yang kita gunakan. Apa saja keunggulan dari Forex Robot? Yang pertama tentu dia memiliki fungsi yaitu otomatis. Jadi dia bisa menganalisa secara otomatis, mengambil posisi secara otomatis, menempatkan stop loss secara otomatis, menempatkan take profit secara otomatis, menjalankan trailing stop secara otomatis. Jadi semuanya serba otomatis. Nah, karena semuanya itu serba otomatis, artinya tidak ada emosi yang akan mempengaruhi expert advisor yang kita gunakan. Tentu akan berbeda apabila kita trading secara manual. Emosi akan sangat mempengaruhi trader itu sendiri, baik dari sisi keputusan, baik dari sisi disiplin, dan juga baik dari sisi psikologi. Jadi kalau kita menggunakan expert advisor, tidak ada lagi yang namanya emosi yang bisa mengganggu. Yang ketiga, ketika kita menggunakan expert advisor di mana semua actionnya atau semua aktivitasnya itu sudah diprogram, maka kita bisa melakukan backtesting ya sebelum kita melakukan forward test. Kita bisa melakukan backtesting untuk mendapatkan estimasi kira-kira dalam jangka waktu yang teman-teman pilih kita bisa profit berapa. Misalnya kita mau cek dalam waktu sebulan kita bisa profit berapa, dalam waktu 3 bulan kita bisa profit berapa, dalam waktu 6 bulan kita bisa profit berapa, bahkan dalam waktu 1 tahun kita juga bisa profit berapa. Itu semua ada estimasinya. Tentunya berbeda apabila kita trading manual, karena trading manual itu kan berdasarkan decision atau berdasarkan keputusan. Jadi tentu kita tidak bisa melakukan backtest. Lalu yang selanjutnya adalah
diversifikasi. Kalau kita menggunakan expert advisor atau robot forex, kita bisa menjalankannya dengan multiple pair dan juga multiple strategi. Ya, jadi kalau teman-teman mau trading di pair euro, pair GBP, pair Australian dollar, pair yen, pair Swiss, pair gold, pair silver, itu semuanya bisa. Tentunya dengan catatan bahwa software expert advisor kita juga mampu untuk melakukan itu. Kecuali memang ada expert advisor yang khusus, ya misalnya dia khusus hanya bisa dijalankan di gold, ya berarti dia hanya bisa profit di gold saja. Kalau misalnya dia multi pair, ya dimana kita juga punya software multi pair, berarti artinya dia bisa dijalankan di semua pair dan bukan cuma sekedar jalan, tetapi juga bisa profit. Jadi apa saja kriteria pemilihan forex robot terbaik? Satu tentunya adalah performance. Yang pertama yang harus kita lihat adalah profit yang konsisten. Yang kedua tentu adalah drawdown yang kecil dan juga akurasi atau high success rate. Jadi 3 poin ini adalah 3 poin penting ya, dimana kita harus mengecek performance dari sebuah software ini. Kalau teman-teman bertanya kepada Andrew, berapa sih probability expert advisor yang profesional ini miliki? Andrew menjawab itu berkisar antara 70-90% akurasi dari semua software yang kita rilis atau kita gunakan. Karena kalau di bawah 70% biasanya Andrew nggak akan pakai. 70, 80, 90. Makin besar akurasinya tentu akan semakin jarang untuk open posisi. Karena teman-teman tahu untuk mendapatkan probability yang tinggi akan jarang juga menemukan momen seperti itu. Kalau teman-teman sudah menggunakan expert advisor dari profesional, tapi dia ternyata jarang open posisi, ya harap maklum, karena memang untuk membuka posisi dibutuhkan akurasi yang di atas 70%. Nah, bagaimana kalau misalnya akurasi di bawah 70%? Maka software expert advisor tersebut tidak akan ambil posisi. Yang kedua, transparan, clear and verifiable trading history. Dari semua expert advisor profesional, kita memiliki portofolio di MQ5 dan Andrew juga sering membagikan history trading yang kita download dari MetaTrader, dan itu menjadi panduan untuk teman-teman bisa mengukur atau menilai sebuah keampuhan atau sebuah fitur ya dari expert advisor yang kita miliki. Jadi teman-teman sebelum membeli, teman-teman bisa cek dari sana. Tapi kalau teman-teman mau lihat hasilnya yang sedang berjalan, tentu teman-teman bisa lihat di MQ5, di mana kebanyakan software-software kita sudah rilis, kita sudah publish di MQ5. Yang ketiga, kalau teman-teman menggunakan software expert advisor, harus ada support, ada supportnya, ada bantuannya. Nah, inilah yang membedakan antara expert advisor yang gratisan dengan expert advisor yang komersial. Jadi kalau expert advisor yang gratisan, biasanya teman-teman bisa download di Google, yaitu banyak sekali. Biasanya software-software tersebut itu adalah software sampah. Sampah itu artinya apa? Sampah itu artinya ya memang tidak bisa digunakan, hanya bisa jalan tapi nggak bisa profit. Tapi yang komersial, profesional komersial, transparan, Pak, artinya ini adalah software yang bernilai ekonomis, yang sudah teruji, yang sudah terbukti profitable, jadi dia memiliki nilai ekonomis. Dan kalau teman-teman menggunakan software dari profesional yang bersifat komersial, artinya akan ada supportnya, akan ada bantuan dari tim kita apabila teman-teman memiliki kesulitan. Dan yang paling penting adalah ada update. Nah, biasanya kita update itu minimum 1 tahun sekali. Itulah pentingnya. Tapi kalau teman-teman download di Google gratisan, ya udah sampah, udah nggak bisa profit, nggak ada update. Ya, jadi buat apa teman-teman pakai? Jadi itulah yang membedakan antara software expert advisor yang gratisan ya atau yang sampah tersebut trash ya, dengan software expert advisor yang profesional komersial seperti profesional. Jadi teman-teman jangan nanya lagi, buat apa saya beli orang ada yang gratis? Ya Bapak cari aja yang gratis ya, sama seperti kita, nggak ada masalahnya. Perbandingan forex robot terkemuka. Jadi yang pertama tadi Andrew sudah singgung adalah performa. Jadi semakin bagus atau semakin valid ya performanya, tentu reputasi dari forex robot tersebut akan semakin baik. Dan yang kedua adalah fitur. Apa itu fitur? Fitur itu artinya kemampuan software expert advisor tersebut, inputnya. Jadi semakin banyak input, maka software expert advisor tersebut bisa dikatakan semakin canggih dan biasanya semakin mahal juga. Yang ketiga, tentu adalah feedback atau testimoni.
Karena Android ini mewakili provisioning, kalau teman-teman mau lihat testimoni, mau lihat feedback dari pengguna-pengguna dari Expert Advisor Provisioning, teman-teman bisa lihat di channel member Telegram dari Provisioning. Di situ banyak sekali testimoni, dan juga teman-teman bisa lihat di Instagram. Di situ banyak sekali testimoni yang kita sudah kirimkan. Selama ini kita tidak punya reputasi yang jelek, kita tidak ikutan robot trading yang Ponzi, money game, MLM, dan sebagainya. Kita benar-benar ada developer profesional komersial yang benar-benar untuk mendevelop sebuah software untuk bisa dipakai oleh trader-trader di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, untuk bisa mendapatkan profit. Bagaimana strategi pengoptimalan kinerja robot forex? Jadi teman-teman, ini kaitannya dengan update ya, supaya teman-teman juga tahu bahwa untuk membuat satu expert advisor atau robot forex yang benar-benar bagus, kita benar-benar harus melakukan yang namanya adalah optimisasi. Jadi optimisasi itu teman-teman ya, itu bukan hal yang mudah. Andrew akan jelasin dalam kesempatan ini supaya teman-teman dapat ilmunya. Apabila kita ingin melakukan optimisasi, yang pertama teman-teman harus siapkan infrastruktur. Maksudnya infrastruktur itu apa? Maksud dari infrastruktur ini adalah komputer yang spesifikasinya tinggi. Karena kalau kita tidak memiliki komputer yang spesifikasinya tinggi, dia tidak bisa melakukan optimisasi dengan baik. Kalau teman-teman mau tahu ya, komputer yang digunakan itu range harganya itu sekitar 50 sampai 100 juta kita untuk membuat satu software. Sebenarnya itu masih medium ya, belum high banget. Tapi kalau teman-teman gamer sering main game, pasti teman-teman tahu lah spesifikasi komputer untuk main game. Teman-teman tahu RAM-nya harus besar, prosesornya harus cepat, core-nya harus banyak, prosesornya juga harus mantap. Nah, jadi itu yang dibutuhkan teman-teman. Yang kedua, kalau teman-teman mau melakukan optimisasi, tentu teman-teman harus punya skill. Kalau kita balik lagi bicara tentang infrastruktur, mungkin adalah orang yang kaya, orang yang banyak uang, dia bisa beli infrastruktur. Tapi kalau dia nggak punya skill, maka dia juga tidak bisa melakukan optimisasi ini. Jadi harus punya infrastruktur, harus punya skill. Atau kebalik nih, ada orang punya skill tapi nggak punya infrastruktur, nggak jadi juga tuh barang. Yang ketiga, yang ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu adalah waktu. Jadi dalam melakukan optimisasi, artinya kita melakukan berpuluh ribu, bahkan ratusan ribu ya algoritma yang kita uji coba. Dan setiap kali algoritma yang kita uji coba, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Hanya untuk di satu broker, hanya untuk di satu pair, hanya untuk waktu rentang 1 tahun tertentu ya. Misalnya kita mau optimisasi 1 tahun ya 1 tahun, tapi biasanya itu 1 tahun ya. Dan juga modal tertentu, leverage tertentu, time frame tertentu. Jadi itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Itu kita sebut satu project. Jadi kalau kita ganti dari 1 menit ke 5 menit aja, itu udah beda project. Misalnya kita ganti dari gold ke euro aja, itu udah beda project. Kita ganti modalnya dari 1000 ke 2000, itu udah beda project. Jadi begitu banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita belum explore gitu loh teman-teman ya. Itulah kenapa expert advisor yang bagus, expert advisor yang benar-benar akurat, developer harus menentukan spesifikasinya apa, di broker apa, modalnya berapa, time frame-nya apa, pair-nya apa, leverage-nya berapa, itu harus ditentukan. Gak bisa, oh ada sebuah robot namanya ABC, dia bisa profit di semua pair, dia bisa profit di semua time frame, dia bisa profit di semua broker. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin, itu mustahil ya. Jadi dia harus tentukan ya, ini cocoknya di broker ini, cocoknya di time frame 1 menit, cocoknya di modal 1000, leverage 1 banding 500, cocoknya untuk 1 tahun ke depan. Itu semua harus ditentukan di depan. Jadi semakin detail, maka teman-teman bisa menilai, oh ini adalah yang terbaik, ini yang bagus ya. Hal-hal yang tidak bisa diprediksi oleh software expert advisor tentu adalah ketidakpastian pasar. Fungsi ini adalah memprediksi dan menyesuaikan dengan volatilitas. Sekali lagi semuanya data-datanya kita bisa sajikan secara detail.